Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa sekalian, kita sudah sampai pada penghujung Ramadan. Alangkah berharganya waktu yang berada di penghujung Ramadan ini. 10 hari terakhir merupakan hari-hari yang sangat bermanfaat, hari-hari yang sangat penuh nilai, yang sangat kita rugi jika kita menyia-nyiakan 10 hari terakhir ini. Banyak di antara muslimah yang bertanya, jika mereka haid, apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Barangkali ada juga muslimah yang melahirkan, sehingga di bulan Ramadan itu dia berada dalam keadaan nifas dan merasa sangat rugi. Alangkah ruginya aku bertemu bulan Ramadan sementara aku tidak bisa mendapatkan pahala Ramadan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jangan pernah bersedih dan ridholah kepada takdir yang Allah berikan. Karena sesungguhnya di balik keriduan kita kepada takdir Allah terdapat kebaikan yang besar. Pernah seorang alim ulama ditanya mengenai hal ini, juga para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain terkait wanita haid, wanita nifas, bagaimana, apakah mungkin bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ternyata jawabannya adalah sangat mungkin. Karena Lailatul Qadar ini diberikan kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh mengisi waktu di bulan Ramadan, tidak mesti dalam bentuk sholat, tetapi juga dalam bentuk yang lain. Umat Nabi Muhammad itu memang berbeda dengan umat yang lain. Umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek. Sedangkan umat-umat yang lain bahkan usia Nabi Nuh saja sampai 950 tahun lebih. Artinya mereka punya waktu beribadah yang lebih panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad pendek usianya. Tetapi Allah memberikan satu kelebihan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu adanya yang disebut Lailatul Qadar. Bagaimana ketika seseorang beribadah sungguh-sungguh pada malam itu, Allah berkali-kali lipat berikan pahalanya sampai seperti ibadahnya orang yang beribadah 1000 bulan, atau kalau kita hitung itu seperti 83 tahun. Lalu bagaimana dengan perempuan yang haid, perempuan yang nifas bisa mendapatkan itu? Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya memperbanyak zikir. Zikir tetap boleh dilakukan, baik itu oleh perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas. Zikir ini mengandung keutamaan yang besar di sisi Allah. Bahkan orang-orang yang mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, walaupun dosa-dosanya itu sepenuh langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu Allah sediakan nanti di surga berupa tanam-tanaman yang berada di pengkarangan istananya di surga yang berasal dari zikir-zikir itu. Maka kita pun bisa, wanita yang haid ataupun yang nifas, pada malam-malam di saat orang lain mengerjakan sholat qiyamul lail, kita tetap bangun. Jangan sampai karena kita haid kemudian kita tidur sampai pagi. Justru pada malam hari kita ikut bangun dan menghidupkan malam dengan zikir. Yang kedua, kita bisa mendengarkan yang namanya murattal atau bacaan Al-Quran. Karena mendengarkan bacaan Al-Quran pun mendapatkan pahala yang besar, sama besarnya seperti orang yang membacakannya. Maka kita pun bisa duduk di dekat barangkali suami kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang sedang membaca Al-Quran, atau kita bisa mendengar melalui HP, melalui alat murattal, kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita simak dengan tenang, jangan kemudian murattalnya nyala, kemudian kita tidak mendengarkan. Ini juga merupakan cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan memperbanyak doa. Doa tetap mustajab walaupun kita dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Perbanyaklah doa. Kalau perlu kita tulis dalam sebuah kertas, kita panjatkan doa. Dan pada setiap malamnya, Allah menjanjikan pada setiap malam bulan Ramadan, Allah akan merilis nama-nama hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan kita tetap, walaupun kita dalam keadaan haid ataupun nifas, kita bisa berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh,
doa-doa yang panjang agar kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Yang keempat, kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang lain. Seperti kita memasakkan makanan untuk orang-orang berbuka. Kita bisa mengoptimalkan dengan berkirim makanan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun berupa kurma atau minuman. Hal itu sangat baik. Karena apa? Karena orang yang bersedekah untuk orang berbuka, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu. Jadi, jangan pernah merasa kecewa dengan kedatangan datang bulan, haid, ataupun nifas, karena sangat besar sekali waktu yang bisa kita lakukan, sangat banyak sekali amalan-amalan sholih yang bisa kita lakukan. Demikian saudaraku semuanya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.